هذه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang kita hormati bersama Ketua DMI Kelurahan Haji Mukti dan Dr. Syaifuddin Muslim serta seluruh pengurus, kemudian ada Dinas Kemenang Provinsi Jawa Barat dan Dinas Haji Muhammad. Dulu Ketua DMI ya Depok ya. Dan narasumber kita juga Dr. Yamin Surabilaga serta guru kita atau masyarakat kita PNI Sekolah Ma'ruf. Kalau saya sebutin tua-tua semua ini kan. Tua-tua DKI yang berbahagia. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedinginan dekat-dekat lah, lumayan sebelahnya jangan. Jadi saya senang Bapak sekalian hadir di antara orang-orang yang sudah mewakafkan dirinya untuk berkhidmat kepada umat melalui masjidnya masing-masing. Mudah-mudahan kita semua yang hatinya terpaut sama masjid di yaumil qiyamah nanti mendapat naungan yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis yang cukup kita kenal juga ya, sab'atun yudhilluhumullah ta'ala fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Salah satunya adalah rajulun yang hatinya mu'allaqun fil masajid. Jadi ada 7 golongan yang di hari kiamat mendapat naungan Allah, di mana tidak ada naungan selain dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Dan mudah-mudahan sampai akhir hidup kita hati kita tetap terpaut dengan masjid. Amin. Dan kita jadikan masjid-masjid kita sebagai sumber inspirasi dan penggerak kebaikan di masyarakat. Karena disitulah berkumpul orang-orang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meluangkan waktunya untuk hadir syiar sholat berjamaah, yang mendidik generasi mudanya, yang mendidik perempuannya, yang mendidik masyarakat umatnya. Dari situlah maka kita sangat paham bagaimana Rasulullah Muhammad SAW di fase-fase awal dakwah, bahkan sebelum sampai Madinah ketika berhijrah dia mendirikan masjid di Kuba. Jadi saya rasa mindset bagaimana strategisnya posisi masjid di masyarakat kita udah paham banget kita. Dan sekarang semakin banyak contoh-contoh masjid yang sudah punya peran strategis. Tadi alhamdulillah sudah disampaikan Haji Ahmad Yani, kemudian Ahmad Yani juga ya, cuma dari Basnas tadi bukan Pak ini ya, bukan ya. Bagaimana masjid juga jadi penopang ekonomi di masyarakat. Dan kita jadikan masjid-masjid kita ini senantiasa kita fasilitasi dengan fasilitas terbaik
buat umat. Masjidnya bersih, wangi. Jadi ketika dia tidak bersuara saja itu sudah menampakkan keanggunan. Apalagi ketika azannya kayak di Madinah atau kayak di Al-Makkah Mukarramah. Jadi itu luar biasa. Makanya ini sarana dakwah yang sangat efektif. Makanya kemarin di Jalan Margonda itu sudah kita rasa cukup kering gitu. Makanya banyak para ulama juga yang menginginkan masjid di Margonda, dan untuk juga meredam bagaimana kita perilaku negatif di pusat kota Depok itu jadi Margonda, banyak apartemen kan. Makanya ketika kita coba hadirkan masjid di sana, kita harapkan itu jadi penyejuk di tengah kekeringan dan menjadi juga sarana dakwah terbaik. Tapi alhamdulillah masih belum bisa dilaksanakan, ya. Dan sejarah akan mencatat juga. Dan insyaallah itu tetap jadi perjuangan umat, bagaimana di tempat-tempat yang di situ ada peluang kemaksiatan, peluang keburukan, kita hadirkan sarana ataupun prasarana yang membuat orang-orang bisa teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah peran mulia kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan ukhuwah kita, silaturahim kita, dan kita diberikan kemudahan saling berjejaring antar sesama masjid yang kasnya masih tebal gitu kan. Kekurangan kegiatan atau kekurangan doa, nanti bisa subsidi doa gitu kan. Atau yang juga butuh teman untuk berkegiatan, itu bisa menjalin kerjasama dengan masjid yang lain. Kami dari DPRD Kota Depok memberikan apresiasi karena mungkin memang jadi trendsetter kalau masalah-masalah keumatan, dari mulai MUI yang juga dirintis pertama kali, sekarang DMI-nya juga aktif. Nah, ini juga menandakan bahwa mudah-mudahan keberkahan Allah senantiasa ada pada kampung kita. Amin. Allahumma